Saudara-saudara, kalau kita mempelajari sejarah masa Jawa kuno, maka kita akan menemukan kerajaan-kerajaan yang berkembang dengan cukup lama. Kerajaan-kerajaan besar yang kemudian mampu menghasilkan pencapaian-pencapaian di bidang kebudayaan dan peradabannya. Apakah saudara-saudara berpikir bahwa para raja pada masa itu tentunya mempunyai acuan untuk memerintah secara baik? Setelah saya membuka-buka kitab Ramayana Jawa kuno, yang mungkin saduran atau terjemahan dari kitab Ramayana Sanskerta, maka dalam kitab itu diuraikan adanya ajaran Astabrata. Ketika Rama diminta oleh adiknya Bharata untuk kembali memerintah di Ayodhya, tetapi Rama menolak dan menyerahkan terompahnya kepada Bharata. Anda memerintah atas nama saya, dan terompah ini adalah wakil saya. Dan Anda perhatikan, harus memerintah sesuai dengan ajaran Astabrata. Apa itu Astabrata? Kalau kita pelajari dengan baik, maka di dalam kitab Ramayana Jawa kuno itu diuraikan bahwa Astabrata adalah sifat 8 dewa yang menjaga arah mata angin. Di tengahnya adalah Mahameru, gunung tertinggi aksis mundi dari 3 alam semesta. Nah, di ke-8 penjuru mata angin itu dijaga oleh satu tokoh dewa. Karena berjumlah 8, maka sering dinamakan dengan Astadikpalaka atau Astalokapala. Dan Bharata menurut wejangan Rama harus mengikuti cara memerintah sebagai raja yang bijaksana dengan memperhatikan sifat dari ke-8 dewa tersebut. Sebagai berikut. Yang pertama, di utara, Kuwera adalah dewa kesejahteraan, dewa kekayaan. Sang raja harus bisa memperlihatkan bahwa kaya, kerajaannya kaya, bahwa kerajaannya harus sejahtera. Bagaimana caranya? Raja harus bisa menampilkan itu. Yang kedua, di timur laut, Chandra, sang raja harus bisa memberikan anugerah kebahagiaan kepada rakyatnya, sebagaimana Dewa Chandra, Dewa Bulan, dikala bulan purnama, seluruh rakyat kerajaannya merasa bahagia. Timur adalah Indra. Indra dipuja sebagai dewa perang. Sang raja harus tegas, sebagaimana Indra memimpin peperangan. Sang raja harus mempunyai keberanian untuk melawan musuh-musuhnya. Kemudian di tenggara ada dewa Agni atau api. Ini juga tugas raja untuk membakar habis semua pengkhianat, semua yang akan merongrong kerajaannya, semua yang akan mengganggu pemerintahannya. Di selatan dewa Yama dengan membawa pasa atau pengikat. Dalam hal ini raja harus mampu mengikat orang-orang jahat, menghukum orang-orang jahat, agar kehidupan rakyatnya bahagia, tidak terganggu oleh kejahatan. Di arah barat daya, di sana dijaga oleh dewa Surya. Seorang raja harus bertindak seperti dewa Surya, memberi pencerahan kepada seluruh kerajaannya, sebagaimana matahari bersinar. Namun juga matahari juga bisa menguapkan air perlahan-lahan yang ada di sungai, di kolam, ataupun di dalam wadah-wadah. Seperti itu raja yang mampu memberikan kebahagiaan dan juga memungut pajak secara tidak terasa, sebagaimana matahari menguapkan air itu. Lalu setelah barat daya adalah barat, dijaga oleh dewa Waruna. Dewa Waruna dipuja sebagai dewa laut, tetapi juga pada masa
Weda kuno, Dewa Waruna dipercaya untuk menjaga reta. Reta itu apa? Hukum. Reta itu apa? Regulasi yang positif. Jadi raja harus mampu menjaga hukum dalam kerajaannya, menegakkan hukum dalam kerajaannya. Jika ingin memerintah dengan baik, maka hukum itu harus ditegakkan. Dan yang terakhir, barat laut dijaga oleh Dewa Bayu atau Wayu, Dewa Angin. Di sini raja harus mampu mengenyahkan calon-calon musuh, calon-calon lawan yang akan mengganggu kerajaannya. Demikianlah Rama memberikan wejangan pada Bharata bahwa seorang raja yang bijak pada masa Jawa kuno itu harus mampu memerintah dengan konsep Astabrata. Apakah konsep itu masih bisa diterapkan pada masa sekarang, pada pemimpin-pemimpin di zaman modern ini? Mungkin iya bisa dengan modifikasi, mungkin iya bisa dilaksanakan. Karena itu sudah terbukti pada masa kuno di Nusantara itu banyak raja yang berhasil memerintah dengan baik dan cakap sesuai dengan ajaran Astabrata. Terima kasih.